rame. Mohon. Warga di Bandung, alhamdulillah saya dapat laporan ada bangunan yang sedikit bermasalah dengan warga di Taman Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya mohon maaf mungkin ke semuanya. Tentunya begini Pak, saya mendapat laporan dari warga. Karena saat ini saya sebagai selain Wakil Wali Kota Bandung, saya sebagai Ketua Satgas Justisi Penegakan Perda dan Perkada. Ya, tentunya saya sebagai Umaro, sebagai pemimpin, perlu menindaklanjuti apapun aduan daripada warga. Tentunya saya pengen tahu dulu harus tabayun ya, harus tabayun. Apa sih masalah sebenarnya, walaupun secara hukum, secara regulasi tadi Pak Kadis sudah menerangkan kepada saya. Tapi tentunya kalau hidup bermasyarakat mah penginten kudu bijaksana bijaksini ya. Jadi karena ini kehidupan bermasyarakat di tengah masyarakat, kalau pertama selesaikan dengan musyawarah mufakat, kalau emang tidak sering mufakatnya penginten tindakan hukum yang dilakukan kan seperti itu. Nah tentunya saya pengen tahu dulu masalah ini ya, masalahnya apa sih sebenarnya, karena yang mengadukan kemarin sudah datang ke rumah saya, ke balai kota bahwa pertama awalnya izin 2 lantai, terus jadi 3 lantai, tapi katanya dicek udah keluar juga izinnya. Nah, tapi peruntukannya berubah dan lain-lain. Nah, itu mungkin. Nah, sebelum ke Pak Kadis, karena Ibu sudah hadir, saya pengen tahu dulu nanti mungkin dari Kadis sudah Ibu dan Bapak bicara. Bapak Ibu juga Pak, kumaha Pak awalnya ngabangun bumi ieu teh? Apakah sesuai dengan perizinan ke Ibu uruskan tahun teh? Punten tabunya ya. Tabunya resmi. Mangga kumaha Ibu? Waktu abdi nyungkeun izin itu kan abdi teh nyarios sabaraha lantaina. Teh nyarios. Namun nanti dulu Bu ya. Waktu Kak Bapak nyungkeun izin kan aya eta seratna nyungkeun izin. Serat terus isaha Ibu ke Bunda, serat isaha. Bapak Ente pernah. abdi ngadamal serat, terus Bapak menggarisbawahi bahwa itu harus 2 lantai. Gitu kan. Ada catatan Bapak? Ada seratna di abdi gitu. 2 lantai kan? Mohon. Catatan Tapi Bapak. yang masukin 2 lantai itu bukan saya, tapi Bapak menggarisbawahi saya harus membangun 2 lantai. Digarisbawahi sama Bapak. Iya. Jadi Bu ngebangunnya 2 lantai ya. Padahal saya nggak bilang mau berapa lantai, gitu kan. Setelah itu warga komplain kembali bahwa ini bukan hunian, tetapi kosan. Diberhentikanlah saya dari sana, dari tata kota, karena nggak sesuai peruntukannya. Ya, oke lah saya mengaku salah. Setelah dirobas, 7 bulan Pak saya ngerubah peruntukannya tuh 7 bulan. Dari hunian ke dari kos-kosan, hunian ke kosan, ke usaha lah gitu kan. 7 bulan Pak berhenti ini. Boleh Betul. saya tidak sebentar Bu ya? Ini Iya, 7 bulan itu tidak membangun Pak. Tidak berhenti membangun terus-terusan Pak ini. Kata siapa bukti, Pak? Pak? Ada bukti. Berhenti Pak. Bukan bukti, ini mah warga Bu. Warga itu melihat terus, Ibu kerja terus. Ada. Sampai Saya nggak sampai denger 3 saya lantai. sebelah rumah tek bunyi. Sampai berapa lantai ini? 7 bulan itu bohong aja kalau tidak ngebangun. Jadi gini Pak, Ya. dulu kan saya pernah mengingatkan ke Ibu, mungkin di sini arahannya hanya ke masalah membangun Pak Wakil. Kita ini memberitahu ini bangunan terlalu ke depan. Bukan masalah nggak bangun mau pada 3 lantai ke mangga. Tapi ini pembangunan terlalu ke depan. Kalau di atas ada yang melemparkan puntung ke bawah. Ini jalan-jalan rame. Kalau sore Bapak boleh lihat macet kan. Sebenarnya kalau buang barang dari atas tuh walaupun Nah, sekarang kita nggak usah bicara ke sana, lihat ke gambar PBG. Bapak Maaf, salah. Maaf Pak Tony sekarang. Melanggar. Gini, maksud saya di sini sebagai penengah Ya, mangga Pak. Nanti yang mau bicara gimana saya dulu ya. Ya. Nah, karena saya di sini sebagai penengah, nanti di sini tidak ada perdebatan ya. Kita nyari win-win solution ya. Kita selesaikan ini dengan baik-baik semua. Tidak ada emosi, tidak ada apa. Walaupun benar Abu Nabi mengajarkan silman kotoan, wa atiman haruman, wa fu'aman julaman.
anu ambek ka urang kurang di hampura, dapat ka urang kurang di bagara, anu jolim kurang di hampura Bu. Itu mungkin ilmu Rasulullah. Nah Mas Rabi saya pengen selesai di sini dalam arti posisi menurut Pak Kadis iya kumaha? Siap. Mangga Pak Kadis sok. Hatur nuhun Pak Wakil atas kesempatannya. Jadi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya bidang konstruksi ini adalah melakukan pengendalian, Pak. Pengendalian dari 3 aspek. Saya izin mundur dulu sedikit supaya paham semua ya Pak ya. Aspek yang pertama adalah pengendalian perencanaan aspek tata ruang. Dengan outputnya keterangan rencana peta. Ya. Jadi dari awal kita sudah kendalikan perencanaan, Pak. Nanti pelaksanaan dan pemanfaatan. Ya. Nah, aspek pengendalian perencanaan tata ruang dengan outputnya KRK itu di situ memuat nilai atau informasi peruntukan. Yang pertama peruntukan, yang kedua intensitas, yang ketiga garisan rencana. Nah, tadi Ibu kan bilang Bu siapa? Ya ini. Ibu teh Bu siapa tadi? Bu Is. Bu Ina. Ya. Bu Ina. Bu Is. Saya Ina. Bu Ina, Ibu Irawan. Bu Irawan ya. Ya. Punten ketukar. Peruntukan awal ini adalah zonanya zona perumahan dengan kepadatan sedang. Nah, Bu Ina mengajukan PBG yang pertama ini rumah tinggal ya. Ini Pak. Yang Hunian. pertama. Iya, hunian. Pak. Hunian, Iya. ya. Nah, ini peruntukannya itu dijadikan dasar oleh kami bahwa boleh mengajukan hunian di sini dengan intensitas 2 lantai. Kemudian intensitasnya juga disebutkan KDB berapa, KLB berapa, dan garisan rencana, GSB, rencana jalan, dan lain-lain. Itu sebagai dasar arsitek untuk melakukan kegiatan perencanaannya yang nantinya akan jadi dasar pelaksana lapangan, Bu. Seperti itu. Nah, singkat cerita, selesailah KRK ya. Kemudian digambar ke arsitek, kemudian dimajukan PBG. Nah, PBG ini aspek pengendalian bangunan gedung, outputnya PBG. Dilihat aspek kelayakan bangunannya. Bangunan harus kuat, harus sehat, harus nyaman, harus mudah, ya seperti itu. Program ruangnya harus sesuai, standar ruangnya harus benar. Itu kita verifikasi oleh TPA sehingga lolos dan keluarlah PBG. Itu aspek pengendalian perencanaan, aspek pengendalian perencanaan. Yang kedua aspek pengendalian pemanfaatan. Ini pemeriksaan berkala ke lapangan. Benar nggak ini sesuai dengan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh PBG. Yang terakhir, aspek pengendalian pemanfaatan. Ketika bangunan selesai dibangun dan akan dimanfaatkan harus ada SLR. Intinya itu. Nah, saya kembali lagi ke aspek pengendalian perencanaan tata ruang sudah keluar, PBG sudah keluar, kemudian ada aduan masyarakat dan kita cek tidak sesuai, kita kasih surat teguran untuk berhenti ya. Ibu berhenti ya selama 7 bulan tidak ada kegiatan. Karena Ibu ini menyesuaikan tadi teh Pak Wakil bahwa harus disesuaikan si peruntukannya, dan kebetulan di tabel ITBX Perwa RDTR untuk kos-kosan di zona perumahan itu diperbolehkan, memang diperbolehkan Pak, seperti itu. Maka keluarkan izin kos-kosan ya, Betul. nggak masalah karena di tabel ITBX diperbolehkan. Tetapi ketika Ibu mendapatkan PBG dan meminta izin untuk dimulai kembali pelaksanaan, kita melakukan penelitian dulu. Iya. Iya. Sudah sesuai nggak dengan aspek pengendalian perencanaan tata ruangnya, terkait koefisien dasar bangunannya, terkait koefisien lantai bangunannya, koefisien dasar hijau, kemudian GSP, itu sudah sesuai. Ketika kita melakukan kepenelitian pada tanggal 21 Juli, Ibu PBG selesai 3 Juli, kemudian kita jawab tanggal 7 Juli. Iya, oh yang itu. Ya. Didapatlah bahwa ternyata seperti ini. Ideal dari IMB itu seperti ini Pak Wakil. Ya, ini. Sedangkan di existing itu memang lebih besar. Ini proyeksinya yang diarsir itu PBG yang diizinkan, yang kuning yang tidak diarsir itu existing. Ya. Sehingga memang secara IMB ini betul 3 lantai dan kemudian fungsinya sudah sesuai kos-kosan. Namun demikian pelaksanaan di lapangannya terkait intensitas, kelangkungan seperti itu. Itulah kurang langkung ya gambaran umum terkait dari aspek perizinannya seperti itu. Kayak halaman ya. Saya Pak.
Saya gerhana ya minyak. Namun begitu 83%. 3%. Existing 83%. Perlu diizinkannya Harusnya berapa? 60. 60. Jualnya 60%. Dan kan Ibu secara regulasi dari Habitat, Ibu teh ngalanggar nanti. Terlepas rugi atau tidak, saya prihatin kalau emang ada kerugian di pihak Ibu yang punya bangunan. Betul. Tetapi di saat orang melanggar peraturan pasti ada sanksi. Itu konsekuensi logis diterima, Pak. Termasuk saya juga kalau emang saya melanggar mungkin dapat sanksi psikologis. Nah, tetapi karena saya sekarang ini di sini, tentunya saya perlu menyebutkan dulu, boleh? Mangga. Oke ya. Pertama, Pak, di sini disebutkan identifikasi pelanggaran berdasarkan inspeksi ya dari Disnat Bintar di lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan dokumen PPG yang telah terbit. Satu itu, Pak. Beberapa temuan perangkat teknis bangunan melebihi GSB garis sepadan bangunan. Terus bangunan melampaui ketentuan KDB koefisien dasar bangunan yang harusnya 60%, sekarang existingnya 93,85%. Bangunan melampaui ketentuan KLB, koefisien lantai bangunan. Ketentuan 1,8, existingnya 2,8. Luas bangunan terbangun dari 314,34 meter persegi melebihi izin 179 meter persegi. Nah, apa yang melanggar dari sini, Pak? Dasar hukum pelanggarannya itu PP nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, bahwa bangunan yang terbangun harus sesuai dengan dokumen perizinan PPG. Kedua, PP nomor 21 tahun 2021 tentang pengendalian batasan ruang. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan rencana tata ruang kota. Ketiga, Perda Kota Bandung nomor 6 tahun 2023 tentang bangunan gedung menegaskan bahwa bangunan harus sesuai dengan PBG yang diterbitkan. Perwal nomor 129 tahun 2022 tentang pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Perwal nomor 29 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang Kota Bandung. Rekomendasi KDB maksimal 60% dan KLB maksimal 1,8, namun kondisi existing jauh melebihi dari ketentuan tersebut. Nah, jadi Ibu Bapak, saya mohon maaf kalau emang saya salah. Tapi posisinya disinilah saya mungkin sebagai umaro harus menegakkan aturan. Terlepas nanti ada kebijaksanaan atau tidak, saya sih gimana masyarakat kalau terkait nanti seperti apa? Mah enggak, karena kan kami ini hanya mendapat aduan dari masyarakat. Nah, apa rekomendasi dari Citra Bintar terkait masalah rumah ibu ini? Pertama, telah direkomendasikan surat peringatan penghentian kegiatan pembangunan dan perintah bongkar mandiri. Jadi mau tidak mau ibu harus disesuaikan. Ibu silakan mau bongkar mandiri. Kedua, Pemkot melalui tim penilik bangunan akan mengawal pelaksanaan sanksi sesuai dengan ketentuan. Nanti di saat ibu diperbaiki, ada dari pihak Pemkot yang ikut menyaksikan, mengarahkan. Ketiga, pembangunan harus kembali mengacu pada PBG dan ketentuan tata ruang kota. Ya. Nah, arahan penegakan ketentuan PBG tata ruang adalah bagian dari upaya menjamin keteraturan tata kota Bandung. Nah itu Bu, ya sekarang terlepas Pak Kadis, tadi Pak pengacara bilang mohon keadilan. Ya saya pengen memberikan keadilan, bukan keadilan di sini adalah kebijakan, memanusiakan manusia Pak. Punten Pak, saya juga ke Bapak semua, ke Ibu, ke Pak RT, ke Pak RW ya. Mangga harus seperti apa dari warga. Punten Pak, ini kita bicara hati bersih, lillahi ta'ala Pak, ikhlas. Walau bagaimanapun ibu ini ada kerugian secara materi telah membangun secara penuh. Saya pengen tahu, silakan saja nanti, tapi secara aturan kami akan segel dulu. Nanti silakan, kalau saya bicara tetangga Pak, bicara pribadi, kalau ada kalau pihak ibu sebagai bapak itu kita balikan kembali. Seperti apa bapak ini? Maksud saya, tadi yang diminta oleh pengacara adalah mungkin kebijakan dari masyarakat terkait hal ini. Mangga itu memutuskan, nggak usah sekarang diputuskan. Tapi saya di sini adalah bagaimana pertama ini menyegel dulu ya, disegel dulu sekarang. Dan ibu nanti kalau emang bapak dan ibu bernegosiasi dengan masyarakat mangga. Tapi saya juga menghimbau kepada masyarakat jangan mengedepankan emosi karena nafsu saja Pak. Kita bicara kalau bapak sama di pihak ibu yang punya rumah ini.
bagaimana kondisi perasaan saat ini. Nah sama itu aja. Ya mudah-mudahan Bapak yang mukhalifah dibolak-balik kacing soleh semua ada di itu. Ya, ada keikhlasan sok dibicarakan gimana seperti apa. Nah, kami mah tetap mungkin kita segel dulu sekarang bangunan ini sudah disegel, Ibu koordinasi dengan Duta Bintar. Mungkin Ibu mau bicara dengan masyarakat, coba direnungkan seperti apa. Dah saya sama meureun Pak. Dah yang jadi geus dibangun secara aturan seperti apa. Ya Pak ya. Ya, Jadi menawi hapunten ka Pak Wakil sareng kasadaya. intinya saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan dengan wasilah pertemuan ini ada solusi terbaik ya. Amin. Baik buat warga maupun buat yang punya rumah ya. Saya itu saja mungkin Pak. Dari saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun. Ya mungkin sekarang mah dihentikan dulu pembangunan ya Pak ya. Nanti 4 hari kita saja, Bapak Ibu silakan menjalankan yang tadi saya sebutkan. Ya, Ibu ya. Untuk hal dengan masyarakat maka dibicarakan. Ya. Kalau perlu diperlukan lagi saya boleh ke balai kota Siap, bisa. Pak Wakil. Termasuk Ibu, Bapak atau semua main seringat saya boleh. Oke ya Pak ya.